Ya, dari sini paham kan? Berarti gue ngasih dia nama itu Jago, yang dimana dia mandi kalau hujan doang begitu. Nah, syukur kalau tinggal di kota hujan. Lah kalau dia tinggal di daerah Depok, yang panasnya itu gak ada obat nih. Lu lihat ya kulit gue, aduh yang di sini kering-kering, kagak bisa mandi-mandi tuh dia. Hey guys, Biggits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, kalian lihat di judulnya di thumbnail. Yes, lo pengen mukul kan orang yang ada di thumbnail gue juga, tenang aja. Dan kalian bisa lihat bahwa yang di thumbnail ini emang bentuk-bentuknya masa depan suram gitu. Dan daripada intro kepanjangan, gue langsung masuk aja ke video ini karena gue yakin lo udah tahu konteksnya dikit lah ngeliat dari thumbnail gue ya kan, apalagi di judul. So here's Paranormal. Madesu. Itu aja sih judulnya. Ntar lu juga bakal ngerti kenapa gue cuma ngomong Madesu, masa depan suram. Let's go. Kalau kalian mau jadi Madesu atau masa depan suram, mesti ngikutin gaya hidup orang yang satu ini nih, yang bakal gue bahas di dalam pembahasan kali ini. Orang yang gue maksud ini adalah mempunyai nama, ya namanya gue taruh di layar aja ya, gue kasih inisial NK. Dan dari bentukannya kalau dilihat-lihat ini memang mirip banget sama karakter yang dari anime Tokyo Revengers. Lo tau Tokyo gak Tokyo Revengers? Nah dia nih mirip banget sama Hanma. Gue yakin di 95,8% dia itu pengen banget jadi Hanma. Karena apa yang dia lakukan nih kelihatan banget terinspirasi dari Tokyo Revengers. Nah, not even plain yo. Selain bentukan dan ciri-cirinya yang mirip, kelakuannya juga 11-12. Yang rokok, nongkrong-nongkrong gak jelas ya, tongkrongan orang seneng gitu kan, dimana udah pada ngumpul gitu, ketemu jam 7 ngapain ngomongin bisnis, kagak anjir. Selain itu nyari ribut, delinquent banget kan. Nah dalam pembahasan ini si NK akan gue panggil si Jago. Ya Jago ya, jamet goblok. Menurut info dan foto yang udah gue tunjukkan tadi, bisa diasumsikan kalau si Jago ini adalah memang anak jalanan yang nggak tahu juga menetap di mana. Tapi bisa dipastikan juga dia ini adalah anak punk yang suka main dan nongkrong di daerah kota Pekalongan dan sekitarnya juga. Nah di tengah-tengah kesibukannya dia ini sebagai Madesu ya, si Jago ini punya temen dengan inisial S. Si S ini teman sekolahnya Jago dan sering ke rumah lah mereka. Walaupun sebenarnya Jago sama si S ini beda 2 tahun umurnya. Si Jago 17 tahun dan si S 15 tahun, masih bocah-bocah. Dengerin dulu, sabar. Yang bikin herannya lagi nih, si S ini dikenal sebagai anak baik-baik, modelan yang kalau main keluar itu cuma sampai maghrib terus pulang. Kok bisa kenal-kenalnya sama si Jago? Aduh nak no men, yang namanya circle gitu ya. Apalagi si Jago ini merupakan punk yang di jalanan. Ya memang kan kalau kata orang tua itu ibaratnya jangan boleh milih teman. Tapi pas gue udah gede, orang tua gue malah kayak, kamu tuh temen mesti disortir lagi. Yang bener yang gimana sih? Ya gue kan bingung juga ya, tapi udahlah. Kok malah ngomongin gue. Nah singkat cerita, karena udah sering main barengan juga, si Jago nih tiba-tiba ngajakin S lah ketemuan di suatu tempat. Lebih tepatnya itu masih di daerah Pekalongan, tapi jelasnya mereka ketemuan di pinggir jalan depan showroom mobil gitu. Setelah mereka ketemu satu sama lain, diajaklah si S ini ke tempat yang lebih tertutup, ke belakang gedung showroom mobil tersebut, dengan alasan di pinggir jalan berisik biar lebih enak aja gitu ngobrolnya, biar lebih kane sembari sebar. Di sana mereka ngobrol lah seperti anak tongkrongan yang biasanya, panjang lebar walaupun kagak ada isinya juga gitu kan, bercanda-canda sembari disediain jajanan sama rokok juga gitu sama si Jago. Wih baik banget dong dia kan, gue bilang temen gak boleh milih-milih. Lo simak baik-baik, buset deh, itu chill parah kan. Disitu welcoming banget, dibeliin makanan. Sampai akhirnya dengan maksud mau mengabadikan momen, si Jago nih ngajak S buat foto selfie bareng-bareng pakai handphonenya si S. Gila, pertemanan banget ini kan ya. Siapa sangka hari itu setelah si S pergi ketemuan sama si Jago, ditungguinlah dia di rumah sampai besoknya gitu kan. Kok nggak nongol-nongol nih anak, HP-nya ditelepon juga nggak dijawab-jawab, malahan sampai nggak nyambung. Bapak ibunya si S ini udah nyariin dan nanyain kemana-mana, masih belum ketemu juga. Akhirnya nih ada satu teman sekolahnya yang bilang kalau nggak salah kemarin si S itu pergi sama si Jago deh om, kalau nggak salah ya om ya. Langsung lah bapaknya ini nyamperin si Jago. Pas ditanyain, Jago emang jawab iya om, dan bilang kalau mereka itu keluar ke daerah Jalan Batang. Tapi si Jago ini bilangnya balik duluan, dan si S ya saya nggak tahu om, kan saya cabut duluan.
Mendengar hal ini, bapaknya itu cukup heran juga, soalnya si S nih yang tadi gue bilang kan, modelan anak baik yang kalau main tuh ya udah maghrib udah pulang, gak pernah tuh ada yang namanya dia nginep atau bagaimana lah sampai tengah malam, kagak. Dengan harapan nemu si S, di sana tuh bapaknya berangkat lah, tapi tetap bapaknya belum juga menemukan si S di mana-mana. Nah, bapaknya ini yang kerja di dinas sosial juga sampai nanyain ke rumah sakit rumah sakit sekitar. Ya mana tahu amit-amit gitu kan, kalau si S kecelakaan pasti ada di rumah sakit kan, ditolongin puskesmas, klinik gitu. Tetapi sampai akhir hari nggak ada jawabannya, tidak ada informasi di mana S berada. Akhirnya bapaknya ini sampai lapor ke polisi, dan pencariannya nih juga udah dibantuin sama tentara pula. Nah kan, sampai akhirnya 1 minggu kemudian, lebih tepatnya itu di akhir April 2020, polisi mendapatkan laporan dari warga kalau ada bau busuk yang asalnya dari belakang gedung showroom mobil gitu. Pas didatangin dan diselidiki, menurut polisi itu adalah mayat orang yang udah di situ selama 5 atau 6 hari lamanya. Karena kondisi jasadnya yang udah busuk dan hancur, jadi susah tuh buat diidentifikasi ini siapa. Jadinya polisi ini yang menemukan jasad tersebut berasumsi kalau itu adalah anak pang dan meninggal dunia. Nah, kalian udah tahu siapalah sebenarnya jasad itu kan? Yes, itu adalah S. Tapi tunggu nih, gue belum kelar. Nah kan tadi gue bilang karena dia udah bentukannya udah busuk dan hancur, jadi susah diidentifikasi. Tetaplah ini mayatnya dibawa ke RSUD terdekat, dan di RSUD itulah tempat kerja bapaknya si S ini. Dan lu mau tau gak sih? Bapaknya si S pula yang ngurusin dan mandiin mayat itu. Tanpa dia tahu, tanpa diketahui nih ya, kalau itu sebenarnya anaknya sendiri yang ia telah cari-cari. Meskipun sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi nih dari tinggi badan dan besarnya, si bapak nih udah ngerasa kalau dia itu kok kenal sama jasad ini yang dia mandiin itu. Namun tetapi yang tadi gue bilang, dengan kondisi jasad yang udah rusak dan kepalanya hampir putus, bapaknya tuh masih berusaha meyakinkan diri kalau itu tuh bukan si S. Walaupun nih ya di hatinya dia, ini kok bentukannya kayak anak saya ya. Sian banget ya, parah sih. Dikarenakan si bapaknya ini denial tuh nih gue taruh di sini artinya apa? Dia mulai menyadari nih, kok udah beberapa hari ditunggu nggak ada keluarga atau setidaknya orang yang nyamperin dan bilang kalau mereka tuh kenal sama jasad ini. Ya memang sih sudah tidak bisa diidentifikasi, tetapi kok nggak ada orang yang merasa kehilangan ya? Kok nggak ada yang ngecek ya ke rumah sakit ini gitu kan? Siapa tahu ini adalah orang yang mereka cari. Sedihnya itu adalah yang mencari itu ya bapaknya, dan dia berada di depan mayat itu. Dikarenakan si bapaknya S ini merasa sedih dan punya suatu perasaan kayak koneksi gitu kali ya, si bapaknya ini mutusin buat nguburin jasad itu, bahkan sampai dikasihin batu nisan. Gak sampai situ aja, bapaknya juga rajin merawat kuburannya itu. Lo pasti nanya kan, apakah dia nyadar itu anaknya? Dia gak mau accept gitu loh. Dia masih percaya, enggak, anak gue tuh masih ada di luar. Tapi feeling dia, ini kayaknya anak gue. Lu nyambung gak sih maksud gue? Nah, fast forward, lanjut ke 3 bulan kemudian, di bulan Juli tepatnya, ada lagi nih warga yang menemukan mayat di pinggir sungai yang letaknya itu gak jauh dari penemuan mayat pertama, ya deket showroom mobil itulah. Kondisi mayatnya ini juga udah diselimutin darah yang totalnya kira-kira ada 11 tusukan, dan itu tusukan ada di bagian leher, dada, sampai ke perut. Di dekat situ juga ditemukan barang bukti berupa pisau yang ada darah keringnya begitu. Tetapi pisaunya itu posisinya ditancepin ke pohon. Kok serem ya, rada mistis tuh. Selebihnya di TKP polisi nggak bisa nemuin identitas dari mayat yang kedua ini. Tetapi setelah dibawa ke RSUD dan diautopsi, barulah di situ mereka bisa dapat identitas dari mayat itu, yaitu remaja yang berumur 17 tahun. Inisialnya itu adalah A. Dari penjelasan keluarganya A, bisa dipastikan kalau si A ini keluar rumah bawa motor. Tetapi pas di TKP tempat mayat ini ditemukan, kok nggak ada motor sama sekali yang dibilang sama orang tuanya si A. Cuma ditemuin pisau yang ditusuk ke pohon anjir. Dari sinilah dilakukan penyelidikan mendalam ya kan sama polisi, dan bener aja itu membuahkan hasil. Polisi berhasil menemukan motor yang dimaksud oleh orang tuanya A di Facebook. Dengan penjelasan kalau motor itu baru aja kejual. Lah, berarti ada yang ngambil motor itu terus dengan seenaknya dijual gitu kan. Nah otomatis siapapun yang ngambil motor itu ngeliat dong ada jasad gitu kan, ada mayat deket motornya. Nah dilacak deh tuh alamat penjualnya. Gak sampai 1 hari ketemu deh tuh alamatnya si penjual, dan dari sinilah terungkap
Pelaku pembunuhannya itu ya sudah jelas siapa lagi ya, karakter Tokyo Revenger ini yaitu adalah Jago Madesu, jamet goblok. Ditangkaplah si Jago ini tanpa pakai gerusa-gerusuk, kamu ini Jago ya, enggak, langsung dibawa masuk ke kantor polisi. Jadi nih, setelah menghabiskan nyawanya si S, 3 bulan kemudian dia nih si Jago beraksi lagi dengan ngabisin si A yang bawa motor tadi. Begini menurut pengakuannya si Jago. Posisi awalnya itu mereka nih lagi duduk nongkrong gitu kan. Terus pas lagi dia ngajak foto si S, ya nih gue menjelaskan kronologinya yang pas lagi dia sama S dulu nih. Nah kan mereka foto tuh barengan selfie, yang dimana posisinya itu mereka lagi jongkok nongkrong gitu. Lalu si Jago ini pura-pura benerin celana, ya udah otomatis dia berdiri begitu. Disitulah dia langsung ngegepuk kepalanya si S dari belakang pakai bakato lagi pakai batako berkali-kali sampai dia jatuh. Nah terus gue belum kelar nih, nggak sampai situ aja, si Jago juga ngelilitin lehernya pakai kawat. Makanya tadi gue bilang pas lagi di otopsi kok palanya hampir putus gitu, karena dililit pakai kawat sama si Jago. Kalau dibayangin lagi nih ya, amit lah, si S ini meningnya kesiksa woy, sakit banget loh, karena kan kayak perlahan-lahan gitu. Si Jago belum kelar, masih sempat-sempatnya nginjek mainnya si S. Baru deh nih si Jago ngambil HP-nya si S sama uang jajannya yang ada di dompet. Terus mayatnya cuma ditutupin terpal, abis itu cabut. Anjing banget ya. Lalu korban keduanya si A itu nggak beda jauh juga. Diajaklah dia ketemuan sama si Jago di pinggir sungai. Habis itu mereka minum-minum. Nah kelar minum-minum di pinggir sungai, si Jago ini katanya masih sempat ngising anjir. Sempat boker dong. Gak ngerti lagi deh gue itu kok bisa ya. Nah baru deh tuh dia pas lagi nyamperin balik abis boker. Gak lama kemudian si Jago nih ngeluarin pisau yang dia udah bawa dari rumah dan langsung nusuk si A bagian dada berkali-kali sampai leher dan perut. Makanya tadi pas di otopsi itu ada 11 tusukan kan di dada, di leher sama di perut. Nah itulah. Dan gak lupa juga si Jago ini mengambil dompetnya si A beserta motornya. Dia cabut naik motornya si A. Beberapa hari kemudian itulah dia berani nawarin motornya colongan itu. Dia tahu di Facebook, langsung beruntung karena ada yang mau beli. Yang ujung-ujungnya dimana bukannya dia langsung bisa beliin apa dari duit itu, malah digerebek si Jago nih sama polisi. Mampus. Pas ditanya nih kan diinterogasi, motif kamu tuh apa sih? Ngapain kayak begitu? Si Jago bilang kalau dia ini butuh duit. Bakal apa coba? Bakal dipakai pacaran dan nikahin si pacarnya ini. Orang mah kalau mau nikah butuh duit ya kerja bangsa. Malah maling bunuh orang. By the way, gue tadi lupa mention ini, memang gue save for the last ya. Si Jago ini beraksi dibantu sama pacarnya itu yang mau dia ajak nikah. Jadi pacarnya itu menyaksikan kalau si Jago itu nyekek, nusuk, injek itu 2 orang sampai mening dunia. Pacarnya tuh ada di sampingnya ngeliatin. Karena dianggap masih di bawah umur. Ya anjir, tadi kan gue udah bilang ya kalau nggak salah ya, dia ini masih 17 tahun. Nah dikarenakan dia belum 18 tahun ke atas, jaksa menuntut si Jago ini divonis 8,5 tahun dan pacarnya 6,5 tahun di penjara. Tetapi kalau kata hakim beda. Hakim memutuskan kalau si Jago ini divonis 9,5 tahun dan pacarnya 4,5 tahun ditambah social service selama 6 bulan. Dan disinilah si Jago benar-benar menjadi definisi madesu. Madesu yang madesu. Nah ini sekarang gue pengen nanya ke kalian, apakah kalian masih percaya dengan kata-kata don't judge the book by its cover? So I guess that's it. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like, subscribe for every Instagram, Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye and I love you guys.